Nah, Per, kita lihat Per seperti apa nih populasinya. Saya yakin populasinya tinggi nih, karena sekeliling kita nih. Ini tolong kita perhatikan Per ya, kalau seperti ini ya. Iya Pak. Ini sekitar kita yang sebelah sana sudah panen kan, yang bebek padi sudah panen. Ya. Oke. Ini menjelang panen. Dan sekitar sebelah sana tuh, kalau tidak sana sebelah barat sana udah panen kan. Iya. Dan ini sekelilingnya nih, ini panen. Dan panen sekarang yang lebih ngerinya lagi, hampir semua hamparan itu mengandung orang. Populasi orangnya relatif tinggi, makanya tidak aneh. Saya yakin ini populasi ini mesti di atas 10. Pasti bahkan mungkin di atas 20. Dan semua Macroptera. Kenapa? Ini masih daerah lainnya masih panen. Panen dipotong, orang yang ada pasti Macroptera dan itu terbang, migrasi. Kemana? Dia akan mencari tanaman yang muda. Mana tanaman muda Sang Hyang Sri? Lahan kita. Hanya ini. Entah saya berapa hektar, mungkin ada yang mudanya ini, yang paling muda ini paling juga 20 hektaran. Ada 10 hektar. Kalau kita lahan kita Lahan itu kita nih sebelah sini. 8,3. 8,3. Yang lainnya semua lebih tua. Iya. Ini paling muda. Nah, ini tapi masih ada yang agak muda nih. Iya, itu tapi di blok B, Pak. Iya, sama saja lah. Artinya si populasi orang yang berasal dari yang itu menjelang panen, kemudian sekarang panen, dan sudah panen, semua orangnya sebagian besar tuh masuk ke kita. Makanya tidak aneh. Ayo kita perhatikan. Kita lihat. Tidak usah milih-milih, ya. Kalau biasanya kita pengamatan 30 rumpun kan, seperti itu. Kalau saya yakin ini, populasinya ini relatif merata. Kenapa? Ini seakan-akan oasis. Ya kan? Iya. Orang itu tidak akan yang terbang dari yang sudah panen, tidak akan terbang ke sana yang kira-kira 2 minggu, 1 minggu lagi panen. Nggak bakalan ke sana. Pasti belinya yang hijau. Kayak kita aja, kayak Ferry. Kalau lihat ceweknya cari yang muda kan. Iya, Pak. Ah, seperti itu Fer. Yuk kita lihat Fer, turun di sini. Nah, jauh-jauh ini ada. Tiga rumpun dari pinggir. Kita perhatikan. Tuh. Lihat Macropteranya. Semua Macroptera. Nih, Macroptera bunting. Iya. Ya kan? Tuh, lihat di bawah. Berapa puluh ini? Nih. Batang yang ini tuh. Ini bahkan sudah ada nimfanya nih. Aduh, kecil banget. Sudah ada nimfanya, berarti sudah ada yang menetas. Ini sudah cukup lama penerbangan, di atas mungkin di atas 10 hari di sini lebih. Iya, memang Pak, udah lebih dari 10 hari. Lebih dari 10 hari ya. Nah, makanya ini pasti sudah ada yang menetas. Gitu. Ini rumpun yang ini, rumpun yang kedua, kita lihat lagi ini. Nih. Iya. Makanya saya katakan populasi seperti ini pasti sudah di atas 20 ekor per rumpun. Dan semuanya Macroptera. Kenapa Macroptera? Dia baru datang dari populasi yang migrasi. Pasti nih. Pasti ada lah. Iya, Pak. Gitu. Jadi ini sudah merata. Telurnya di sini nih Fer nih. Di sini diletakkan dia. Ya. Bisa dibuka itu, Pak? Ada Bisa. Ayo nanti kita buka. Ini aja kita lihat. Aduh. Kurang bagus ya, kurang jelas ya. Iya. Oke, bisa kelihatan nggak? Oh iya. Ya. Oke, saya lihat lagi yang ini nih. Ini kelihatan di kuku nih. Ya kan? Nah. Oke. Oke. Selain orang juga penggerek, Pak. Ya. Ya. Di sini kompleks, Pak. Iya. Memang. Karena tanaman nggak seragam sih, Pak. Jadi ada yang baru tanam udah mau panen. Tapi oke, yang penggerek kan populasi kan sudah tidak berkembang. Ya, udah. Kalau masuk. orang itu dari sekarang ini beranak pinak itu ratusan, bisa berapa puluh kali lipat gitu loh ya. Sementara kalau penggerek kan masih tetap yang populasi yang ada sekarang. Iya. Nah, nanti si penggerek ini keturunan berikutnya nanti pada saat di G2-nya. Di G2 dia nanti terbang, kira-kira perhitungan saya karena tadi dilihat, oh nanti kita lihat lagi yang larva ya. Iya. Yang larva penggerek itu sudah kita lihat tadi dengan Ferry, kita lihat lagi Fer, cari yang sundapnya Fer. Bentar, kita lihat ya. Warnanya luar biasa tuh. Warnanya di dalam tuh.
Ya. Nah ini sementara penggeraknya ini ada nih. Iya. Ya kan penggeraknya ini kalau mestinya dipotong di bawah, tapi nggak apa-apa lah, kita coba potong, mudah-mudahan bisa didapat sunupnya, larvanya. Nah seperti ini kan, kita akan lihat di mana posisi larvanya. Wah tapi kepotong di bawah tuh. Nah ini lubangnya, ini mungkin nggak ke bawah ini. Nggak ke bawah, Fer. Nggak ke bawah ya. Tapi ini lubang ininya nih. 6 aja satu batang yang ini aja nih. Iya, ini kan. Nah, wah. Ya. Nah, ini kamu simpan untuk ininya nanti, untuk kita potong larvanya nanti, telurnya nih. Mungkin di sana. Saya lihat yang sundapnya ya. Tuh, udah di bawah, Fer. Potongannya nih. Potongan sundapnya. Mungkin sundapnya udah kelihatan sundapnya. Nah, kita lihat, perhatikan sampai ke bawah karena populasinya sudah di bawah tuh. Kerusakannya sudah di sini. Nah, nggak ada. Nggak ada, Fer, yang itu, Fer. Cari lagi yang ini. Ah. Nih. Nih udah masuk ke akar paling bawah. Iya. Nah, kelihatan kan ulatnya kan? Iya. Ini udah besar 5, Pak ya. Udah besar 5, ini udah menjelang pupa ini. Udah menjelang pupa. Nanti dia masuk ke sini, ke yang paling bawah, di sini bikin lubang, terbang nanti. Nah, ini kerusakan sudah habis. Ini masih nampak bagus. Bentar, bentar. Udah nggak gerak ya, Pak. Jadi dari satu batang ini, batang induk, seakan-akan nyabang gitu loh. Itu luar biasanya, makanya agak lama dia masa vegetatifnya. Dari orangnya, Yang paling karena parah populasinya luar biasa. orang. Luar biasa. Kemudian yang pertama, populasi udah di atas 20, stadianya stadia Macroptera, baru migrasi dan belum selesai migrasinya. Ini yang paling parah. Ini yang sulit dalam pengendalian. Karena migrasinya akan terus-menerus. Kamu kalau nggak percaya bisa pasang lampu perangkap di sini malam-malam pakai motor, pasang kain atau koran atau kain putih atau kertas putih di depan motor itu pasti ada orang yang datang. Atau kamu jalan-jalan di rumah aja, di warung lah itu ngopi, mesti ketemu bareng. Atau lagi nonton TV, mesti ketemu bareng. Saya berada di taruhan kalau posisi seperti ini gitu, pasti gitu. Jadi kamu mesti akan temukan. Nah itu sebagian itu masuk ke sini, makanya tetap Macroptera munculnya gitu. Nah tadi dilihat ada yang sudah nimpa tapi masih sangat sedikit. Nimpa juga baru instar 1, jadi baru mulai penetasan dan itu akan terus-terusan menetas gitu. Jadi yang menetas ada, yang datang juga ada gitu loh. Itu bayangkan seperti itu gitu loh. Jadi karena sumbernya nggak selesai kan, daerahnya masih panen. Iya, masih Kan, masih. kalau panen udah pasti masuknya pasti sebagian besarnya ke sini yang dekat gitu loh. Nah seperti itu. Nah makanya tindakan yang harus dilakukan kalau memang mau menyelamatkan ini, Iya. kalau saya ya asal kita berani
Artinya berani itu ini akan sangat mahal dari sisi biaya. Kenapa? Populasi datang terus. Kalau kita biarkan, ya tanaman semakin rusak, udah otomatis. Iya. Dengan 20 ekor rumpun Macroptera, memang kerusakan tidak akan langsung kering, tidak akan seperti itu. Tapi nanti turunan dari yang sekarang ini ada 20 ekor, katakanlah jangan jauh-jauh lah, 50 telur aja dari satu ekor. Kemampuannya kan bisa sampai 600. Iya. Ya 400 sampai 600 kemampuannya. Jangan jauh-jauh 50 aja, udah 1000. Itu kan 1000 telur yang tadi kita lihat telurnya ada 4, ada 5 dan itu jejer itu pasti. Nah, kalau itu jadi 1000, jadi kira-kira satu rumpun bisa jadi 1000 ekor itu potensinya. Belum sebagian dihantam oleh musuh alami gitu kan. Sebagian disemprot yang agak bagus lah disemprot. Tapi kalaupun masih sisa 25% aja masih 250 ekor. Dan itu peluang untuk bisa mengeringkan ini sangat besar. Akan terjadi hopper burn. Kalau dibiarkan, artinya tidak alami tidak akan mampu menahan seperti ini gitu ya kalau alami. Jadi harus ada usaha dari kita. Nah, aplikasi berarti dalam hal ini pestisida. Iya. Ada beberapa alternatif. Kalau melihat seperti ini, memang yang pertama kita lakukan itu harus kita menurunkan dulu populasi yang ada sekarang. Walaupun itu setiap saat akan datang. Tapi paling tidak yang sekarang 20 itu diturunkan dulu. Nah, kalau seperti itu pilihannya, itu memang pestisida yang digunakan harus knockdown. Harus yang kontak. Sespleng gitu, semprot mati. Jadi dia tidak sempat lagi bertelur. Tapi masih tadi, besok masih ada orang yang baru gitu akan Datang begitu lagi. terus. Nah, jadi makanya kalau seperti ini otomatis mau tidak mau setiap minggu harus kita lakukan sampai berhenti migrasinya. Itu pilihannya. Tapi mahal kan kalau seperti itu. Iya, mahal, Pak. Ada pestisida yang memang bagus dari sisi itu, ada 2 jenis pestisida yang dia ada sistemiknya juga, gitu. Kemudian ada bisa menahan seperti berpengaruh terhadap penetasan gitu kan. Jadi nimfa yang sudah menetas itu tidak lagi bisa berkembang, itu pakai yang upload. Ada yang kedua yang bisa dia ada triblock katanya gitu kan, tapi saya lihat memang bagus itu yang plenum itu dari produknya Syngenta. Syngenta. Itu dari mulai Macroptera sampai telur sampai nimfa katanya itu bisa dipengaruhi gitu loh. Artinya bisa mempengaruhi perkembangannya. Saya tidak tahu persis karena saya tidak meneliti itu dan memang belum pernah belum pernah tidak sempat gitu untuk mempelajari lebih jauh untuk itu, tapi informasi seperti itu, triblocknya itu, nah mungkin bisa digunakan itu. Mungkin kalau pakai plenum itu bisa 2 minggu sekali gitu aplikasinya, tetapi harganya saya nggak tahu persis sekarang harga berapa. Punya informasi nggak berapa? Kalau plenum sekarang 185, Pak. Per 100 gram. Per 100 gram. 185. Rekomendasinya kalau tidak salah tadi 250 sampai 300 gram per Iya. hektar. Berarti 180 kali 3. Iya. 540 540 itu per hektar. per hektar, itu 2 kali aplikasi. 2 minggu 2 minggu sekali. gitu loh. Berarti Sampai mungkin 2 kali aplikasi udah cukup ini karena kan yang panen itu selesai mungkin ya. iya, Yang tetangga-tetangga kita tuh. Kecuali yang baru-baru yang belakangan ini nanti muncul lagi, ramai lagi penerbangan lagi gitu kan kalau mereka tidak dikendalikan gitu. Itu ruginya tidak serempak tanam dan berdekatan, kebetulan lagi musim wereng. Ya akan seperti itu, yang paling rugi yang paling belakangan. Gitu. Apalagi kalau mereka membawa virusnya lagi, bukan virus corona, bukan covid, virusnya kediri rumput, iya. ya atau kediri hampa. Nah, itu bisa juga membawa itu. Nah, ini sekarang virusnya sudah ada kok, sedikit-sedikit, masih sedikit. Tapi kalau macam kejadian tahun 2010 kemarin, ini di Sanghyang di sini saya sendiri yang merekomendasikan tuh 60 hektar saya eradikasi itu, betul-betul dihancurkan. Tanaman umur 2 minggu, 3 minggu. Traktor lagi gitu. Karena kediri rumput. Nah, ini bisa kejadian lagi, bisa berulang. Entah kapan nih kejadiannya gitu kan. Mudah-mudahan enggak untuk lahan kita lah. Mudah-mudahan enggak. Tapi yang sekarang harus dilakukan, ada rekomendasinya ada 2 pilihan. Yang pertama dilakukan aplikasi pestisida yang sifatnya kontak. Itu seperti Baikap, Mipsin, banyak ya. Iya. BPSC, MPSC juga banyak. Kemudian yang kedua menggunakan yang sistemik. Sistemiknya ada 2, bisa pakai upload, bisa pakai plenum. Nah, kalau sekalian ingin mencoba kamu dalam kondisi seperti ini, silahkan mungkin setengahnya pakai upload, setengahnya pakai plenum. Upload relatif lebih murah dia. Hanya upload itu tidak langsung bisa mematikan dewasa. Upload itu cara kerjanya, dia telur itu nanti menetas, setelah menetas nanti menjadi nimfa. Nah, nimfa tidak bisa berkembang menjadi dewasa gitu. Jadi nimfanya kan ada 5 instar ya. Yeah. Dia berubah dari telur menetas jadi nimfa instar 1. Instar 2, instar 3, instar 4, instar 5, baru dewasa lagi. Bisa jadi berahib,
bisa jadi makro. Kalau kondisi begini nanti nimfa yang berkembang itu menjadi brachyptera. Karena tanamannya masih muda, jadi akan jadi brachyptera. Nah, dengan menggunakan upload si nimfa instar 1, begitu dia lepas kulitnya untuk menjadi instar 2, nah itu kulitnya tidak terbentuk. Jadi dia akan mati di sana matinya. Jadi tidak segera mati kalau untuk upload ya. Tapi kalau untuk plenum dia dari sejak dewasa sudah bisa mematikan karena dia menghambat tidak melakukan aktivitas makan lagi si dewasanya itu katanya. Seperti itu, menurunkan nafsu makannya gitu. Kalau upload aplikasinya Pak? Sama saja, Sama. aplikasinya sama saja gitu. Kalau upload ya bisa 2 minggu sekali. Tapi kalau upload kan diharapkan kalau upload bukan di dewasanya tapi dia di larva, di nimfa gitu, di instar gitu loh. Kalau sekarang kan nimfanya masih sedikit nih. Iya. Dapat dikatakan masih 0,0 sekian lah. Makanya saya rekomendasikan kalau ini ya lebih baik pakai plenum aja udah yang galak sekalian, walaupun mahal. Gitu. Iya. Tapi minimalnya 2 minggu sekali itu. Karena penerbangannya masih ada gitu. Ini yang saya sangat saya takutkan. Kalau yang sekarang mendesak sekali misalkan yang stoknya ada masih punya misalkan yang kontak ya. Iya. Baik itu Mipsin, Baikap gitu ya, kemudian Kiltop, banyak lah macam-macam yang dan murah itu kan. Murah harganya kalau nggak salah cuma 40.000 per setengah liter. Kalau Baikap kemarin Baikap 60.000. sekarang udah 60.000 Pak. 60.000. Itu setengah liter ya? Iya, Atau setengah liter. Setengah liter. Setengah liter berarti kan cuma 120.000. Iya. 1 liter itu sudah top kan? Ya, udah top. Dosis maksimal. Kan? Nah, itu kan cuma 120.000 berarti kan. Nah, gunakan dulu itu, tapi minggu depannya harus dihantam lagi untuk menghadapi yang datang-datangnya lagi gitu. Hantam lagi baru pakai plenum. Plenum. Jadi itu plenum aja, nggak perlu ada campuran lagi Pak? Jangan dicampur. Penggerek nggak berarti ya? Enggak, berarti fokus ke plenum. Penggereknya kan sekarang posisi begini, apa yang disemprot? Dia nggak makan gitu loh. Kalau posisi sudah instar 5, itu masuk prapupa, pakai sistemik, dia udah nggak makan. Yang beracun batangnya. Ini beracun nanti batangnya, tapi dia kan udah nggak makan. Iya, ya. Dia udah diam aja mempersiapkan diri untuk menjadi pupa. Pupa nggak makan, dia 9 hari sampai 12 hari. Pupa aja diam itu. Nah, nanti pupa menjadi kepompong, ya kan? Terus menjadi kupu-kupu, terbang dia. Jadi nggak ada artinya mau disemprot kayak apapun seperti gini, nyemprot untuk penggereknya nggak ada. Iya, ya. Gitu ya. Jadi penggerek itu kalau mau mengendalikan penggerek itu usahakan sebelum masuk ke instar 4. Jadi masih instar 3, 2, 1 itu sangat bagus. Tapi pakai yang sistemik karena dia sudah di dalam. Oke? Oke. Sip ya? Iya Pak. Jelas ya? Jelas. Ya, mudah-mudahan masih bisa berhasil, Fer. Amin. Saya sangat berpesan pada saat kamu melakukan aplikasi ditungguin. Kenapa? Kalau dosis kurang, kalau konsentrasi kan kamu tanggung jawab bikin konsentrasinya nanti. Iya, bikin konsentrasi saya. Nanti sambil di pinggir jalan lah di tempat teduh. Nanti kita hitung gimana cara menghitung konsentrasi. Tapi yang penting nanti dosis aplikasi yang masuknya harus berapa liter. Kalau misalkan harus menggunakan 200 liter, misalkan pakai yang pakai alat ini ya, kayak fogging ya. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup pakai 200 liter sudah cukup gitu. Tapi caranya harus masuk ke bawah. Bahkan lagi ini bagus ini. Jadi tidak lagi tertahan air, ya tertahan air juga air naik, pasti warnanya naik ke atas kan. Nah, itu dihantam makanya bagian bawahnya. Harus masuk ke sininya. Bagian sini. Percuma nyemprot bagian sininya nggak ada apa-apanya. Harus masuk ke sini. Jadi si alat nozzle itu harus di sini posisinya. Nozzle itu. Jangan pernah ada di atas. Sekarang saya lihat itu yang nyemprot di sana masih di atas aja nyemprot. Wah. Tapi ya itulah orang yang nggak tahu. Tapi kalau yang tahu, karena orang kita tahu, semua kan ada di bawah tuh. Iya. Ya kan? Jadi ya memang harus di sini. Nyemprotnya itu. Tidak pernah ada si nozzle itu, alat semprotnya itu yang keluar airnya muncrat itu ada di sini. Tidak boleh begitu. Harus di sini. Jadi makanya masuknya slot. Harus begitu baru bisa berhasil. Makanya dosisnya cukup banyak makanya gitu. Kalau pakai tekanan tinggi, tekanan rendah, yang pakai fogging itu, yang mesin, ya. Nah itu pakai 200 liter memang masih bisa cukup. Tanpa itu. Kalau yang pakai pompa gini, mau tidak mau kalau sudah begini 400 liter. Gitu. Apalagi kalau yang tadi pakai plenum ataupun pakai upload, dia kan ada sistemiknya, ya memang harus masuk dia karena foliar dia bisa masuk lewat sistemiknya, tidak lewat akar, tapi bisa lewat daun, lewat batang. Oke? Oke. Sip ya, paham ya? Paham Pak. Mudah-mudahan Fer masih bisa berhasil. Komunikasikan nanti Fer, hasilnya nanti saya datang lagi. Nanti kalau kamu mau aplikasi
Insya Allah saya kalau ada waktunya saya bisa datang gitu. Kalau aplikasi saya mau ikut nanti. Oh ini penggeraknya kan bisa dilihat kan Fer ya? Iya. Bisa kelihatan kan? Ini masih masuk kelompoknya sundap. Ini sundapnya kalau melihat seperti ini mungkin sudah masuk di sekitar 30%.